Assalamualaikum. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mengikuti edisi cerita-cerita bergambar di channel ini. Nah, kali ini saya akan mengulas mengenai 3 rumah angker yang terkenal di Indonesia versi The Story 12. Bahkan beberapa dari rumah tersebut sudah dibuatkan filmnya. Yang pertama yaitu Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo beralamat di Jalan Puncak Permai 2, nomor 26, Sukomanunggal, Surabaya. Rumah yang sangat luas dan saat ini kondisinya benar-benar sudah tidak terawat. Hal ini bisa dilihat dari atap rumahnya yang sudah hilang entah kemana dan hanya menyisakan pilar-pilar serta tembok rumah. Semak belukar yang tumbuh cukup banyak, tak hanya pada bagian halaman rumah, melainkan juga pada bagian dalam. Mulai dari lantai bawah hingga lantai yang paling atas, membuat suasana horor semakin terasa di rumah ini. Pagarnya pun sudah tidak ada, bahkan posisi rumah terlihat sedikit miring. Berdasarkan cerita yang beredar, rumah hantu ini memiliki cerita masa lalu yang cukup kelam. Konon, keluarga pemilik rumah memiliki perjanjian dengan makhluk halus atau yang biasa disebut dengan ritual pesugihan. Isi dari perjanjiannya adalah, keluarga ini akan diberikan kesuksesan serta kekayaan yang melimpah, asalkan bersedia memberikan tumbal setiap malam Jumat. Tumbalnya ini bukan main-main, karena mereka harus menyiapkan tumbal berupa manusia dan tidak bisa diganti dengan apapun selain itu. Entah dengan alasan apa, keluarga ini akhirnya ingin menghentikan pesugihan ini dan tidak mau lagi memberikan tumbal. Mereka pun pergi ke suatu wilayah dengan menggunakan kapal laut pribadi. Nahas, di tengah perjalanan, kapal mereka tenggelam. Entah karena ulah dari makhluk halus atau kecelakaan. Namun yang pasti sampai saat ini, keberadaan kapal tersebut tidak bisa ditemukan. Sebelumnya, ketika keluarga ini pergi, mereka meninggalkan seorang pembantu dan seorang babysitter yang berusia sekitar 25 tahun. Setelah ditinggalkan oleh sang pemilik rumah, pembantu dan babysitter ini ditemukan tewas dibunuh. Namun, sang pembunuh tidak bisa ditemukan hingga saat ini. Nah, sejak peristiwa tersebut, rumah ini pun menjadi kosong tak berpenghuni. Tepatnya pada tahun 1997, rumah ini mengalami kebakaran hebat. Namun tidak ada yang tahu penyebab dari kebakaran tersebut. Keangkeran rumah hantu Darmo ini juga diungkapkan oleh beberapa kesaksian masyarakat yang pernah menjumpai sosok-sosok penampakan di rumah hantu Darmo ini. Salah satu sosok penampakan yang pernah dijumpai yaitu penampakan seorang wanita mengenakan gaun berwarna putih, tapi terlihat pucat dan tengah berjalan di depan rumah hantu Darmo ini. Selain itu juga, masyarakat yang sengaja berkunjung sempat ditemui sosok bertubuh besar dan juga seekor harimau di bagian utara sisi rumah tersebut. Yang kedua yaitu Rumah Kentang Bandung. Banyak kontroversi mengenai kebenaran tentang cerita-cerita horor dan tragis yang terjadi di Rumah Kentang Bandung ini. Namun kali ini saya akan membahas mengenai kisah pilu dan keangkeran Rumah Kentang Bandung yang sudah melegenda dan menjadi urban legend tersendiri. Rumah yang beralamat di Jalan Aceh, Bandung, terkenal dengan keangkerannya. Apabila dilihat dari luar, tampak tampilan rumahnya yang terlihat damai dan bersih, serta dikelilingi oleh pekarangan asri yang cukup besar. Namun di balik ketenangan rumah tersebut, tersimpan cerita-cerita yang sangat menyedihkan.
Keangkaran rumah ini dimulai dengan kisah tragis balita yang terjerumus ke kuali panas karena kelalaian seorang ibu yang sedang memasak. Anaknya yang seorang balita secara tidak sengaja terjerumus ke dalam kuali yang sedang sang ibu gunakan untuk merebus kentang. Menurut cerita, bayi tersebut tewas dengan seketika. Namun, cerita versi lain mengatakan bahwa si anak kecil tersebut nakal bukan main, sehingga seorang asisten rumah tangga merasa kesal. Nasib bocah malang tersebut pun berakhir dengan tragis. ART yang kesal membunuh anak tersebut dengan cara merebusnya ke dalam kuali. Setelah peristiwa mengenaskan tersebut terjadi, warga sekitaran rumah Kentang Bandung ini konon katanya sering mendengar suara tangisan. Suaranya terdengar seperti seorang anak kecil. Dan tidak hanya itu, aroma rebusan kentang kerap sekali tercium di sekitaran rumah tersebut. Selain aroma kentang yang menyengat, rumah Kentang tersebut juga terkenal dengan kisah penampakan anak kecil yang berwajah hancur. Menurut kesaksian masyarakat setempat, hantu anak kecil tersebut sering terlihat sedang bermain di pekarangan rumah. Bahkan laporan dan cerita-cerita seram ini pun sering disiarkan di beberapa radio lokal Bandung. Banyak warga yang sering melihat sesosok anak kecil sedang tertawa cekikikan, berlarian di pekarangan rumah. Namun setelah didekati, wajah anak kecil tersebut ternyata berdarah-darah. Canda tawa yang terdengar pun berubah menjadi lengkingan tangisan pilu. Yang ketiga yaitu Rumah Pondok Indah. Semua orang di Indonesia tampaknya sudah tidak asing lagi dengan rumah hantu Pondok Indah. Berlokasi di sebuah kawasan elit yang hanya dihuni kalangan atas di Jakarta. Rumah ini terkenal dengan keangkerannya. Di masyarakat sendiri, beredar banyak sekali versi kisah mengenai rumah yang satu ini. Meskipun begitu, terdapat satu kisah legendaris yang pasti diingat oleh para pencinta kisah mistis. Kisah ini merupakan isu legendaris yang membuat rumah ini begitu terkenal. Cerita ini bermula dengan tukang nasi goreng yang hendak mengantarkan pesanan di rumah hantu ini. Namun, malangnya nasibnya. Konon pedagang tersebut tidak pernah kembali keluar setelah mengantarkan nasi goreng tersebut. Setelah itu, rumah hantu Pondok Indah dikenal sebagai salah satu rumah paling angker yang ada di Indonesia. Rumah ini sendiri dikenal akan keangkarannya setelah kejadian pada tahun 1983 yang melibatkan penghuni rumah tersebut. Sekelompok perampok membantai seluruh penghuni rumah, termasuk seorang pekerja rumah dan anak kecil. Usut punya usut, hingga sekarang kepolisian masih belum bisa memecahkan siapa dalang di balik kejadian yang mengenaskan ini. Nah, kisah sadis inilah yang pertama kali membuat masyarakat meyakini jika rumah ini dihuni oleh hantu-hantu yang bergentayangan. Menurut keterangan warga di sana, banyak sekali fenomena-fenomena mistis yang terjadi di sekitar rumah hantu Pondok Indah. Salah satunya adalah cerita mengenai orang-orang yang diteror oleh penghuni ketika melewati rumah tersebut. Malahan, kisah ini sendiri dibenarkan kebenarannya oleh beberapa paranormal. Selain itu, paranormal ini meyakini bahwa rumah itu ditinggali oleh hantu yang sangat ganas. Puncak dari serangan hantu di rumah ini sendiri terjadi ketika munculnya kabar tukang nasi goreng yang hilang pada tahun 2002.